Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyudi, NIM 0422325557. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sebagai pembuka, teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh adalah dua bidang kajian yang berbeda, namun terkait erat pada tataran praktis yang terarah pada pemecahan masalah pendidikan. Berikut ini kesimpulan materi pembelajaran pertemuan 1-7 BMP Teknologi Pendidikan 4311. Kita lanjut slide berikutnya. Konsep dasar teknologi pendidikan. Konsep dasar teknologi pendidikan dapat dilihat dari sudut cakupan bidang bahasannya dan batas kerja secara operasional dalam praktek pembelajaran. Kita akan mengulik sejarah bagaimana teknologi pendidikan ini bisa berkembang hingga semodern ini. Itu dimulai era tahun 960 sampai 970. Bahkan sejak tahun itu hingga 2018, konsep teknologi pendidikan terus mengalami perubahan. Dengan teknologi, praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, hingga singkat kata muncullah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Konsep dasar PJJ dapat dilihat pada slide 6 dan 7. Konsep dasar PJJ yang diterapkan oleh Universitas Terbuka. Mari kita baca atau kita perhatikan. Kini tibalah pada slide terakhir tentang kesimpulan modul 1-7. Jadi begini, pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah, mempertinggi kualitas hidup manusia. Dalam konteks pendidikan, teknologi sangat penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat teknologi dalam pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Kemajuan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan, baik dari segi positif maupun negatif dalam hal penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan teknologi yang tergolong sangat mudah atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Terkait dengan dampak negatif dan dari teknologi informasi yang berkembang semakin meningkat, namun memiliki kekurangan, misalnya pada e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tentunya kesimpulan yang sangat singkat ini belum cukup mewakili dari kesimpulan seluruh BMP yang telah saya pelajari. Kiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.